sekolah ramah anak. Sekali lagi, latar belakang yang dimaksud sekolah ramah anak hampir 1/3 waktu anak di sekolah. Jadi anak banyak bermain dan interaksi di sekolah. Khusus sekolah, apalagi SMA, SMK dan setingkatnya itu rawan kondisi sekolah tentang kekerasannya, rokok, radikalisme, dan lain-lain, termasuk pornografi, pelecehan seksual. Saya lihat belakangan banyak anak-anak yang radikalisme, walaupun mungkin dia maksud itu sebuah sesuatu yang baik, tapi kalaupun berlebihan itu akan menjadi tidak baik. Kalian ini masih muda, masih tidak bisa memfilter apa yang harus dilakukan. Kebijakan sekolah berbasis hukuman itu juga tidak bagus. Artinya di sini berbasis hukuman terhadap siswa, tetapi memang kita mengedepankan sebuah proses yang baik, yang berhubungan dengan pendidikan, tidak dengan menyiksa dan sebagainya. Proses pendisiplinan, maka proses-proses seperti itu nanti jangan kalian salah penafsiran. Kalau nanti kalian sudah aktif, ketika kita melakukan pendisiplinan, harap maklum beberapa hal mungkin kalian anggap itu sebuah perilaku yang keras, padahal ketika kita memberikan nasihat, kadang intonasi suara kita itu memang harus lebih kuat biar kalian bisa dengar dan sebagainya. Ini kembali lagi, waktu anak itu 8 jam di sekolah, 8 jam di rumah, dan sisanya yang lain-lain. Tuan pendidikan memegang peran penting terhadap proses pembangunan anak. Kita coba mengubah paradigma dari mengajar menjadi membimbing. Orang tua dan sahabat. Mengajar menjadi membimbing itu beda. Membimbing itu penuh dengan kasih sayang, membimbing itu selalu mendampingi, membimbing itu mengamati dan sebagainya. Orang dewasa memberikan teladan dalam sehari-hari. Dan kita juga bisa memastikan orang dewasa di sekolah itu terlibat dalam melindungi anak. Kalau kalian merasa mungkin ada beberapa yang mengganggu, melecehkan, kami dari pihak sekolah menyiapkan sebuah wadah pengaduan, sebuah wadah komunikasi agar kalian bisa berkomunikasi, konsultasi terhadap apa yang sedang kalian alami. Seperti dalam hal ini kalian bisa konsultasi dengan wali kelas, dengan guru pembimbing seperti BP, BK, bahkan guru-guru mata pelajaran yang lain pun masih bisa kalian mintakan pendapatnya untuk berkomunikasi terhadap apa yang kalian alami. Tapi orang tua juga harus terlibat. Kalau orang tua sepenuhnya menyerahkan, oh sudah saya serahkan semuanya ke sekolah, tolong didik anak kami, tolong bimbing, itu pun saya rasa tidak tepat. Karena orang tua bagaimanapun adalah orang yang menaruh harapan besar terhadap kalian. Dalam memenuhi komponen tersebut, orang tua juga mempunyai peran yang penting. Prinsip dari sekolah ramah anak harus tidak ada diskriminasi. Kali lagi diskriminasi, jangan kalian bedakan antara teman kalian yang kaya, yang miskin, yang cerdas, yang cantik, yang jelek, yang tampan, semuanya sama. Semua teman kalian harus diperlakukan yang sama. Pentingan terbaik bagi anak. Pentingan terbaik, saya juga sering memberikan sedikit arahan ke teman-teman guru bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang terbaik ini bukan berarti kita sadis, bukan berarti kita kejam. Ketika kalian mungkin memperoleh nilai-nilai yang tidak bagus, kita memberikan remedial. Ketika
kalian sudah agak sulit diproses, bisa saja tidak naik kelas. Itu bukan sebuah kekejaman, tapi itulah kepentingan terbaik untuk kalian. Anak juga tetap berpartisipasi demi kelangsungan hidup dan kekembangan. Komponen SARA, ada kebijakan, ada pendidik dan tenaga pendidikan yang terlatih, proses belajar yang ramah. Proses belajar yang lama insya Allah kita akan terapkan di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Kita akan berupaya bahwa guru-guru di sini itu sering senyum, sering menyapa, bertutur kata dengan baik. Bahkan beberapa saya lihat sangat dekat sekali dengan siswa. Apa yang harus dilakukan kita semua sebagai warga sekolah di proses SARA ini? Pertama, kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan itu lebih baik dari penanganan. Pencegahan itu 99% harus dilakukan. Makanya kalian juga harus mencegah ketika temannya dilakukan tidak baik, temannya diperlakukan kasar, sesama teman, cegah, nasihati. Dan kalian juga harus memberikan teladan, guru memberikan teladan ke siswa, seperti sholat zuhur bersama, terus lagi berbuat baik, terus lagi termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang mesti kita lakukan pada era pandemi COVID-19 ini. Bersih, aman, ramah, indah, sehat, dan asri. Alhamdulillah sudah maghrib, nanti akan kita lanjutkan kembali. Prinsipnya bahwa